Selanjutnya contoh yang kedua. Kita memiliki deret sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga min 1 pangkat n plus 1 lalu 1 dibagi akar n, begitu ya. Nah, sekarang kita sama akan menentukan apakah deret ini konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen, gitu ya. Jawab. Nah, kita punya UN itu adalah min 1 pangkat n plus 1, 1 dibagi akar n. Sedangkan AN-nya itu adalah 1 dibagi akar n ya. Nah, yang pertama adalah kita uji rasio mutlak. Nah, pada uji rasio mutlak ini kita akan mencari limit n menuju ta hingga dari mutlak UN plus 1 dibagi dengan UN. Maka sama dengan limit n menuju ta hingga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 ditambah 1 ya. Lalu 1 dibagi akar dari n plus 1. Lalu dibagi dengan min 1 pangkat n plus 1, 1 dibagi akar n. Oke. Karena di sini tandanya mutlak, maka kita bisa langsung mengubah min 1 pangkat berapapun itu, maka dia menjadi 1, begitu ya. Jadi kita tinggal melihat pola dari AN-nya ya, mutlak dari AN-nya. Maka di sini adalah mutlak akar n dibagi dengan akar n plus 1. Ya, karena di sini n-nya juga dimulai dari 1, artinya akar dari bilangan positif. Maka tanda mutlak bisa kita hilangkan. Maka di sini adalah akar n dibagi akar n plus 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa derajat pembilang dan penyebut itu sama ya, yaitu n pangkat setengah. Maka kita tinggal lihat koefisiennya, maka nilainya adalah 1. Nah, ketika uji rasio mutlak memperoleh R sama dengan 1, jadi di sini kita peroleh R sama dengan 1. Maka ujinya gagal. Artinya kita belum dapat menyimpulkan apakah deret pada soal ini, apakah dia konvergen bersyarat, konvergen mutlak, atau divergen, begitu ya. Maka kita lanjutkan ke tahap 2. Pada tahap yang kedua ini kita akan menguji bagaimana kekonvergenan dari deret mutlak UN. Nah, oke ya, jadi yang diuji adalah deret mutlak UN. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang namanya deret mutlak UN itu kan isinya adalah deret mutlak dari soalnya. Soalnya itu adalah min 1 pangkat n plus 1, 1 dibagi akar n. Nah, kalian bisa lihat bahwa jika dimutlakkan, maka nilai dari min 1 pangkat n plus 1 ini pasti nilainya menjadi 1. Maka kita bisa tuliskan ini adalah sebagai deret 1 per akar n saja. Begitu ya. Sini n-nya dari 1 sampai ta hingga. Alias ini adalah bentuk dari deret AN ya. Maka uji untuk deret mutlak UN itu sama dengan kita menguji deret AN menggunakan uji deret positif. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari bentuk sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga 1 dibagi akar n. Artinya ini adalah deret
hiperharmonik dengan P-nya itu adalah setengah. Ya. Nah, kalian bisa ingat ini merupakan uji deret P. Dengan P-nya sama dengan setengah itu adalah kurang dari 1. Maka kita bisa simpulkan deret AN itu adalah deret yang divergen. Karena uji dari deret mutlak UN, kita tahu bahwa deret mutlak UN itu adalah deret yang divergen. Jadi di sini deret AN-nya divergen. Artinya deret mutlak UN itu adalah deret divergen ya. Nah, kalian bisa lihat lagi alur tadi. Ketika deret mutlak UN-nya divergen, yang ini tadi ya. Nah, yang bagian sini ya. Nah, dari uji deret positif, ternyata deret mutlak UN-nya divergen. Maka selanjutnya kita melakukan uji deret UN menggunakan uji deret ganti tanda, begitu ya. Oke. Jadi selanjutnya yang ketiga itu adalah uji deret UN-nya. Oke. Nah, ini kita menggunakan uji deret ganti tanda. Kenapa? Karena yang mau kita cari adalah deret UN-nya yang akan kita uji, yaitu deret min 1 pangkat N plus 1, 1 dibagi akar N. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ini bentuknya merupakan bentuk dari deret ganti tanda. Maka kita mencari bagaimana kekonvergenan deret UN menggunakan uji deret ganti tanda, begitu ya. Nah, sekalian ingat lagi bahwa untuk membuktikan kekonvergenan dari uji deret ganti tanda itu ada 2 syarat. Yang pertama, kita harus menentukan bahwa monoton turun. Apa yang monoton turun? AN-nya ya. AN-nya monoton turun. Nah, kita lihat bahwa AN-nya itu adalah 1 per akar N. Sedangkan AN plus 1 itu sama dengan 1 dibagi akar N plus 1. Nah, untuk membuktikan dia monoton turun, artinya suku sebelumnya itu harus lebih besar dibandingkan suku setelahnya. Maka kita cari AN dibagi dengan AN plus 1. Jika monoton turun, maka dia harus lebih besar dari 1 ya. Maka kita bandingkan AN-nya adalah 1 dibagi akar N dibagi dengan AN plus 1, yaitu 1 dibagi akar N plus 1. Maka sama dengan akar N plus 1 dibagi akar N. Nah, di sini kita lihat bahwa akar N plus 1 dibagi akar N, yang di atas ditambah 1, ini bawah enggak ya. Berarti di sini pasti jelas dia lebih besar dari 1. Artinya terbukti monoton turun ya. Nah, selanjutnya yang harus kita buktikan lagi itu adalah limitnya ya. Limit N menuju tak hingganya. Limit N menuju tak hingga untuk AN-nya dia harus sama dengan 0 ya. Maka sekarang kita lihat bahwa limit N menuju tak hingga dari AN. AN itu berarti 1 dibagi akar N. Ini sama dengan 0. Oke, artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa 2 syarat ini terpenuhi. Maka kesimpulannya adalah deret UN atau di sini adalah deret min 1 pangkat N plus 1, 1 dibagi akar N, N-nya dari 1 sampai tak hingga, itu adalah
deret konvergen. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Kita bisa lihat bahwa ternyata ya, deret mutlak UN-nya itu divergen. Lalu deret UN-nya itu konvergen. Nah, ini ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita bisa simpulkan bahwa deret N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1 dibagi akar N ini adalah konvergen. Tapi konvergennya bersyarat. Kenapa? Karena deret UN-nya konvergen, tapi deret mutlak UN-nya dia divergen, begitu ya. Oke, jadi ini contoh soal yang perlu kita cari gitu ya dengan 3 kali uji begitu ya. Yang pertama adalah uji rasio mutlak, ternyata R-nya sama dengan 1, gagal. Lalu kita lanjutkan dengan uji deret mutlak UN, ternyata hasilnya adalah divergen. Maka kita lanjutkan ke uji deret UN menggunakan uji deret ganti tanda. Nah, ternyata hasilnya deret UN-nya itu adalah konvergen. Maka disimpulkan bahwa deret UN-nya itu adalah konvergen bersyarat. Ya. Jadi kalau kita lihat di slide bahwa dengan uji deret ganti tanda, maka kita temukan bahwa deret dari UN-nya itu konvergen ya, sudah terbukti. Lalu deret mutlak UN-nya adalah deret divergen ya, sudah kita buktikan juga di tahap yang kedua. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa deret UN-nya itu adalah konvergen bersyarat.